Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Nur Rahman, NIM 14014181999. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat dalam menjalani perkuliahan online saat ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Jamiatul Arini, Septiani Puji Astuti, saya Faisal Nur Rahman, dan Hasnan Nur Fauzi. Kami akan mempresentasikan tentang prosedur dan rancangan manajemen kelas. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu prosedur dan rancangan manajemen kelas. Kita mulai dari peta konsep. Hari ini kita akan mempelajari 5 bab, yaitu pengertian manajemen kelas, yang kedua prosedur manajemen kelas, yang ketiga rancangan pengelolaan kelas, yang keempat kendala prosedur dan rancangan pengelolaan kelas, yang kelima adalah solusi prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Kita mulai dari pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Artinya, manajemen kelas ini dilakukan supaya keadaan kelas ini sesuai dengan harapan atau sesuai dengan rencana, dengan tujuan supaya pembelajaran atau pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Kemudian prosedur manajemen kelas. Pengertian prosedur manajemen kelas. Prosedur ialah suatu rangkaian cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sistematis dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap dan telah ditentukan. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sebagaimana yang diharapkan. Jadi, prosedur pengelolaan kelas merupakan serangkaian langkah kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang optimal supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septiani Puji Astuti. Di sini, saya Septiani Puji Astuti, NIM 14014189195, akan melanjutkan presentasi dari Faisal. Saya akan menjelaskan dari slide 8 sampai slide 11. Langsung saja. Prosedur dimensi pencegahan. Prosedur pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan guru dalam mengatur anak didik, lingkungan, dan peralatan kelas, serta format pembelajaran, sehingga mendukung terhadap suasana belajar yang menyenangkan dan pencapaian prestasi belajar yang tinggi. Dengan kata lain, prosedur pencegahan ini menyangkut segala tindakan guru sebelum tingkah laku yang menyimpang dan mengganggu proses pengajaran muncul. Langkah-langkah pencegahan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru merupakan hal yang paling strategis dan mendasar karena dengan adanya rasa kesadaran diri sebagai guru akan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang menjadi modal dasar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, peningkatan kesadaran pada siswa. Kurangnya kesadaran peserta didik akan menimbulkan sikap suka marah, mudah tersinggung, dan dapat memungkinkan peserta didik melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji dan dapat mengganggu kondisi pembelajaran. Yang ketiga, sikap jujur dan tulus. Sikap ini mengandung makna bahwa guru dalam segala tindakannya tidak boleh berpura-pura bersikap dan bertindak apa adanya. Yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan kelas. Seorang guru harus mampu mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku siswa yang sifatnya individu maupun kelompok, termasuk penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang kelima, menciptakan kontrak sosial.
Pada dasarnya, kontrak sosial diciptakan sangat berkaitan dengan standar tingkah laku yang diharapkan seraya memberi gambaran tentang fasilitas beserta keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan siswanya. Selanjutnya, prosedur dimensi penyembuhan. Prosedur pengolahan kelas yang bersifat kuratif merupakan tindakan yang dilakukan guru sebagai respon untuk mengatasi tingkah laku yang menyimpang atau mengganggu. Dalam hal ini, guru dituntut untuk berusaha menumbuhkan kesadaran anak dan tanggung jawab memperbaiki tingkah lakunya sehingga yang bersangkutan bisa kembali berpartisipasi aktif dalam pengajaran. Selanjutnya, langkah-langkah penyembuhan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, guru harus mampu melakukan kegiatan untuk mengenal dan mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul dalam suatu kelas. Yang kedua, menganalisis masalah. Guru harus menganalisis penyimpangan pada siswa dan menyimpulkan latar belakangnya terjadi penyimpangan tingkah laku tersebut. Yang ketiga, menilai alternatif pemecahan. Pada tahap ketiga ini, guru menilai dan memilih alternatif pemecahan berdasarkan sejumlah alternatif yang telah disusun. Yang keempat, mendapatkan balikan. Pada tahap ini, guru melakukan kegiatan kilas balik, tujuannya untuk menilai kemampuan pelaksanaan dan alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hasna Nur Fauzi. Langsung saja, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nur Fauzi, NIM 140141823. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Septiani Pujiastuti. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah pengertian dari rancangan pengelolaan kelas, dan kedua, faktor penyusun rancangan pengelolaan kelas, dan yang ketiga adalah proses-proses pengelolaan kelas. Oke, yang selanjutnya adalah rancangan pengelolaan kelas. Rancangan pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis agar terciptanya kondisi kelas yang kondusif dan optimal. Jadi, secara tidak langsung, tujuan dari rancangan pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan suatu kondisi kelas yang kondusif demi terwujudnya tujuan pembelajaran secara optimal. Kemudian ada faktor penyusun rancangan pengelolaan kelas. Yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat pengelolaan kelas. Kemudian arah pengelolaan kelas yang seperti apa. Kemudian mengapa dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Maksudnya, setiap saat seorang siswa akan memperlihatkan sikap dan tingkah laku tertentu dalam lingkungannya. Yang ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh siswa melalui identifikasi masalah penyimpangan yang sedang dihadapinya. Yang keempat, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas. Pemahaman ini akan menambah kemampuan dalam penyesuaian pendekatan tertentu dengan masalah penyimpangan yang dilakukan oleh siswa. Yang kelima, pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan pengelolaan kelas. Berikutnya adalah langkah-langkah proses pengelolaan kelas. Antara lain, yang pertama, memahami hakikat konsep dan tujuan dari pengelolaan kelas. Yang kedua, menentukan permasalahan baik dari segi preventif atau kuratif. Yang ketiga, mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan sendiri, lalu memperhatikan kenyataan penyimpangan perilaku yang ada. Yang keempat, menentukan permasalahan dari segi individu maupun dari segi kelompok. Langkah yang kelima, menyusun rancangan pengelolaan kelas dari segi preventif, individual, atau kelompok. Yang keenam,
menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan pengelolaan kelas. Yang ketujuh, melaksanakan rancangan yang telah disusun, di mana fungsi dan peran guru sangat menentukan. Yang kedelapan, melakukan monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah itu dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan yang baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Jamiatul Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamiatul Arini, NIM 14014418159. Di sini saya akan melanjutkan presentasi apa yang sudah dijelaskan oleh Hasnan tadi. Saya akan menjelaskan di slide 16 sampai 19, yaitu mengenai kendala dan solusi, prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai kendala, prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Berbagai konsep mengenai prosedur dan rancangan pengelolaan kelas telah dibahas sebelumnya. Implementasi dari konsep dan realisasi usaha tersebut bukan merupakan suatu hal yang dapat terwujud begitu saja, tanpa ada kendala atau rintangan yang akan dijumpai oleh guru di sekolah. Kendala-kendala yang biasa dijumpai diantaranya, yang pertama, masih ada guru yang kurang memahami konsep-konsep mengenai prosedur dan rancangan pengelolaan kelas secara global. Kedua, ada beberapa guru yang tidak dapat meningkatkan kesadarannya sendiri sebagai guru. Yang ketiga, guru kurang memahami berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas, sehingga guru tidak dapat memilih pengelolaan yang tepat pada pelaksanaan prosedur pengelolaan kelas. Dan yang keempat, guru tidak melaksanakan pengelolaan kelas sesuai prosedur dan rancangan yang telah disusun. Kemudian, setiap kendala itu selalu ada solusinya. Begitu juga dalam permasalahan pengelolaan kelas. Solusi dari berbagai kendala di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajar harus selalu memperdalam pengetahuan dan pemahamannya mengenai prosedur, rancangan, dan strategi pengelolaan kelas. Yang kedua, pengajar harus dapat meningkatkan kesadarannya sendiri sebagai guru dan kepribadian yang dimiliki guru harus disenangi siswa. Dan yang ketiga, pengajar harus mendalami konsep-konsep berbagai pendekatan pengelolaan kelas. Yang keempat, pengajar harus melaksanakan pengelolaan kelas berdasarkan prosedur, rancangan, dan strategi yang telah disusunnya agar pengelolaan kelas berjalan lancar dan efektif. Terima kasih. Nah, itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 6 juga memberikan himbauan kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan, serta untuk tetap belajar dari rumah saja. Kita semua di sini berharap agar keadaan cepat pulih dan kita semua dapat menjalankan segala aktivitas seperti biasanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.